Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Hadi Prasetyo dari kelas 11 IPS 4. Ingin mempresentasikan tugas geografi. 1. Carilah bentuk kebudayaan tradisional di Indonesia, yaitu ketoprak. Ketoprak adalah seni drama tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Kesenian ini lahir di Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta, sehingga sering juga disebut dengan ketoprak Mataram. Ketoprak mengandung beberapa unsur utama berupa dialog, tembang, dan dagelan yang diiringi dengan gamelan. Adapun jenis-jenis ketoprak, yang pertama ada ketoprak lesung, merupakan awal perkembangan seni ketoprak yang hanya menggunakan alat musik lesung untuk mengiringi pertunjukan. Tema yang diangkat hanya mengenai petani Demang dan alat penerangan yang digunakan selama pertunjukan masih berupa obor. Yang kedua ada ketoprak gamelan. Bentuk perkembangan lebih lanjut dari ketoprak lesung dengan fungsi pertunjukan yang tidak berubah masih tetap untuk menghibur rakyat. Perbedaannya hanya pada alat musik pengiring yang digunakan berupa gamelan, serta ditambahkan unsur tari pada ketoprak gamelan. Yang ketiga ada ketoprak humor, jenis ketoprak yang lahir karena perkembangan sarana hiburan dan alat komunikasi. Pada tahun 1990-an, kesenian ketoprak mengalami masa-masa kejenuhan dan untuk mengatasinya, para pemain mencari tambahan sana-sini dengan bermain dalam ketoprak humor. Yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Dalam konteks perkategorian baku ilmu seni, seni dan budaya pertunjukan memasukkan seni musik, seni drama, dan teater serta seni tari. Namun pembahasan dalam industri kreatif melepaskan seni musik menjadi kelompok subsektor tersendiri, sehingga kelompok industri kreatif subsektor seni dan budaya hanya melingkupi kegiatan yang berhubungan dengan seni drama, teater, dan karawitan serta tari, baik tanpa membedakan antara klasik, tradisi, modern, populer maupun kontemporer. Masuk dalam industri ketoprak yang berkaitan dengan tata panggung, pencahayaan, busana, dan tata suara. Menumbuhkan ekonomi kreatif tidak bisa lepas dari budaya setempat. Budaya harus menjadi basis pengembangan dalam konteks kebudayaan lokal yang disebut dengan kearifan lokal, yang menjadi nilai makna antara lain diterjemahkan dalam bentuk fisik berupa produk kreatif daerah setempat. Ekonomi kreatif tidak bisa dilihat dalam konteks ekonomi saja, tetapi juga dimensi budaya. Ide-ide kreatif yang muncul adalah produk budaya karena strategi kebudayaan sangat menentukan arah perkembangan ekonomi kreatif. Apakah ada efek negatif atau positif pada virus COVID-19 terhadap potensi budaya ketoprak? Dampaknya itu mengarah ke negatif karena kesenian ketoprak merupakan kesenian yang melibatkan kerumunan, sedangkan pemerintah membuat larangan berkerumunan dan stay at home. Jadi dampaknya itu kesenian ketoprak jarang ditampilkan semenjak COVID-19, apalagi Jawa Tengah merupakan zona merah. Satu-satunya cara yaitu dengan menayangkannya di televisi. Ya, lanjut ke materi berikutnya. Mitigasi abrasi. Pengertian abrasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abrasi adalah pengikisan batuan dari es atau angin. Dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, abrasi merupakan suatu proses pengikisan pesisir pantai dengan akibat oleh adanya gelombang dan juga arus laut yang merusak, yang mana pemicunya berupa keseimbangan alam yang mulai terganggu. Dan menurut Sunarto, yaitu seorang dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah di Pontianak, abrasi adalah peristiwa terkikisnya alur-alur pantai akibat gurusan air laut. Pengikatan ini terjadi karena permukaan air laut mengalami peningkatan naiknya permukaan laut yang bisa disebabkan mencarinya es di daerah sensor akibat pemanasan global. Penyebab abrasi. 1. Faktor alam. Yang pertama, adanya arus gelombang yang terjadi akibat pasang surut air laut sehingga lama-kelamaan mengikis tepian pantai. Yang kedua, pemanasan global yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat sehingga membuat permukaan air laut di seluruh dunia meningkat dan kemudian merendam daerah yang permukaannya sangat rendah. Faktor manusia. Yang pertama, pengambilan batu karang dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan. Yang kedua, penambangan pohon-pohon pada hutan mangrove atau hutan di pantai. Dampak abrasi. 1. Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitkan lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai. Kedua, kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai karena terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu besar. Ketiga, kehilangan tempat berkumpulnya ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau. 4.
Kerugian bagi para nelayan dan petani tambak yang menggantungkan hidupnya mereka dari pantai. Kelima, berkurangnya daya tarik wisata di daerah pantai karena pesona pantai terkikis seiring dengan terkikisnya daerah pantai akibat abrasi. Cara pencegahan abrasi. 1. Pelestarian terumbu karang. 2. Melestarikan tanaman bakau atau mangrove. 3. Melarang penggalian pasir pantai yang terus-menerus diambil akan mengurangi kekuatan pantai. 3. Sedangkan pada pantai yang telah atau akan mengalami abrasi akan dibuatkan pemecah ombak atau talut yang mengurangi dampak dari terjaan ombak. Tindakan ini sering yang disebut tindakan pencegahan secara teknis. Terakhir, mitigasi bencana terhadap abrasi. Baiklah, sebelumnya mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penjandaran atau peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana yang menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi bencana abrasi adalah membuat berencana detail tata ruang daerah pesisir adalah salah satu langkah dalam meminimalisir dampak abrasi daerah pesisir pantai yang rawan abrasi. Sangat penting untuk mengatur penggunaan lahan. Rencana detail tata ruang ini digunakan untuk membuat zoning, kawasan lindung dan budidaya. Setiap persis seharusnya ditentukan guna lahan KDB, KLB, jumlah lantai agar membangun daerah pesisir dapat teratur. Dalam rencana detail ini juga berisi di mana akan dibangun pemecah gelombang dan tanggul karena pemecah gelombang ini dapat menghambat perjalanan ombak ke pantai. Ombak akan terpecah saat melewati pemecah gelombang sehingga ombak yang mencapai bibir pantai memiliki kekuatan yang lebih kecil. Selain pemecah gelombang, pembangunan tanggul dari pasir di sepanjang pantai juga akan mengurangi risiko abrasi. Pembuatan tanggul ini dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar pantai. Bagaimanapun juga pembangunan sosial ekonomi penduduk pesisir akan menentukan keberhasilan pembangunan visi daerah pesisir tersebut. Pembangunan sosial selain bertujuan untuk membuat keadaan sosial yang lebih manusiawi juga dibutuhkan agar penduduk pesisir dapat mengelola upaya mitigasi terhadap abrasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.